Assalamualaikum sahabat semua. Kisah ini menceritakan saat Agus melakukan perjalanan malam. Saat itu Agus dan temannya sudah sering melakukan perjalanan Bandung-Semarang, bahkan di waktu yang sangat larut sekalipun. Semua terasa biasa. Sampai suatu hari di perjalanan yang seharusnya rutin itu, ban mobil mereka tiba-tiba kempis di waktu dini hari. Dari sinilah kejadian aneh mulai muncul. Simak kisah ini baik-baik. Dan inilah kisah nyata Agus tentang perjalanan yang berubah menjadi malam penuh misteri. Alas Roban sudah lama dikenal dengan sebutan jalur tengkorak. Orang-orang menyebutnya begitu bukan tanpa alasan. Di sepanjang jalan yang berkelok tajam, naik turun mengikuti kontur bukit, sudah banyak sekali kecelakaan terjadi. Tidak sedikit yang meninggal di sana. Jika melewati daerah itu, terutama saat malam turun, suasananya seolah berubah. Jalanan tiba-tiba terasa lebih menyempit, gelap merapat dari segala arah, dan hawa dingin dari pepohonan besar di kiri kanan menghadang tanpa suara. Di jalur itu, yang secara resmi dikenal sebagai Jalan Raya Alas Roban atau Jalan Poncowati, cerita tentang begal juga bukan hal asing. Sudah banyak sopir truk yang mengaku pernah dihentikan paksa atau dirampas saat melintas. Karena itulah banyak pengendara lebih memilih menghindari malam hari. Mereka yang tetap nekat melintas biasanya sudah siap dengan doa atau sekadar pasrah pada apapun yang menunggu di tengah gelap. Di sepanjang sisi jalan berdiri gubukan-gubukan tua yang sejak dulu digunakan para pedagang untuk berjualan. Bentuknya sederhana, terbuat dari anyaman bambu yang mulai lapuk dimakan usia. Kebanyakan menjual pisang, dan uniknya lapak-lapak itu sudah ada sejak zaman Belanda. Konon daerah Alas Roban memang subur akan berbagai jenis pisang. Anehnya, meski tempat itu terkenal angker, para pedagang tetap bertahan berjualan di situ, seakan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak lama. Itulah sedikit gambaran tentang Alas Roban. Bagian luar yang terlihat seperti jalan pegunungan biasa, tapi menyimpan begitu banyak cerita yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dari sekian banyak kisah yang beredar, ada satu cerita yang paling membekas dalam hidup keluarga kami. Cerita ini datang dari paman saya sendiri yang dulu merantau di Jawa Barat dan sering pulang menggunakan jalur ini menuju rumahnya di Semarang. Waktu itu kami sedang makan di warung pecel lele langganan. Suasananya santai, kami ngobrol hal-hal ringan seperti biasa. Sampai akhirnya paman saya mulai diam sebentar, menarik napas dalam lalu berkata, "Dulu waktu muda ada satu malam di Alas Roban yang gak akan pernah bisa saya lupakan." Sejak kalimat itu keluar, pembicaraan kami berubah. Nada suaranya pelan, matanya seperti kembali ke masa itu. Dan dari sana, aku tahu kisah ini bukan sekadar pengalaman biasa. Mulai sekarang, aku akan bercerita sebagai orang pertama, seperti yang paman ceritakan kepadaku malam itu. Perkenalkan, namaku Agus, dan ini adalah pengalamanku melewati Alas Roban pada awal tahun 2000-an. Saat itu aku sedang dalam perjalanan pulang menuju Semarang. Perjalanan yang awalnya hanya kupikir sebagai rutinitas biasa. Perjalanan yang sering kulakukan. Tapi malam itu semuanya berubah. Siang itu hari Jumat. Udara masih lumayan panas ketika aku menuntaskan pekerjaan terakhir di kantor. Aku memang sudah mengajukan cuti untuk hari Senin dan Selasa, hanya agar bisa pulang sedikit lebih lama.
berkumpul dengan keluarga di rumah. Rasanya sudah lama sekali aku tidak menghabiskan waktu dengan mereka. Jadi rencana untuk pulang minggu itu benar-benar kutunggu. Beberapa hari sebelumnya, aku juga sudah janjian dengan temanku Rifan. Dia bilang akan pulang ke Demak, dan karena jalurnya searah, kami sepakat untuk berangkat bareng naik mobilku. Dengan begitu perjalanan juga terasa lebih enak, ada teman ngobrol sepanjang jalan. Begitu jam pulang kantor tiba, aku langsung bergegas mandi dan mengganti pakaian. Ada perasaan ingin cepat-cepat berangkat, meski aku tahu perjalanan akan panjang. Setelah semuanya siap, aku menjemput Rifan di kontrakannya dan kami mulai meluncur sekitar pukul 5 sore. Perlu diingat, pada tahun-tahun itu, jalan tol belum seperti sekarang. Jalur Pantura masih menjadi satu-satunya pilihan. Dan ketika memasuki wilayah Alas Roban, jalannya masih benar-benar mengikuti kontur bukit, naik, turun, dan berkelok curam. Orang-orang sekarang menyebutnya sebagai Alas Roban Lama. Kalau malam, daerah itu seperti masuk ke lorong gelap yang tidak ada habisnya. Sebelum benar-benar memulai perjalanan, Rifan sempat menoleh ke arahku dan berkata, "Pelan, kita doa dulu, Gus." Aku mengangguk. Kami berdua menunduk sebentar berdoa dalam hati. Bagi kami yang sering lewat jalur itu, doa menjadi hal yang wajar. Bukan hanya karena rawan begal, tapi karena reputasi Alas Roban sendiri yang tidak pernah jauh dari cerita-cerita aneh. Perjalanan berjalan cukup lancar sampai mendekati malam. Kami berhenti sebentar untuk salat dan makan di daerah Indramayu. Setelah itu perjalanan kembali kami lanjutkan. Waktu terasa berjalan cepat saat kita berada di jalan panjang seperti itu. Tahu-tahu kami sudah memasuki Brebes mendekati pukul 11 malam. Lampu-lampu kota berganti menjadi jalanan gelap ketika kami melewati Tegal, lalu Pemalang. Jalanan semakin sepi, hanya sesekali ada kendaraan besar melintas, hingga akhirnya kami tiba di Pekalongan, titik terakhir sebelum memasuki kawasan yang sejak tadi diam-diam membuatku waspada. Alas Roban sudah menunggu di depan. Malam itu sebenarnya aku sudah tidak memikirkan hal yang macam-macam. Sudah beberapa kali aku pulang melewati jalur ini dan selalu bertemu malam hari, jadi rasanya biasa saja. Badan lelah setelah perjalanan panjang membuat pikiranku hanya fokus pada satu hal: ingin cepat sampai di rumah. Jalanan juga semakin sepi, kendaraan yang melintas bisa dihitung dengan jari. Tapi begitu memasuki kawasan Alas Roban, suasananya langsung berubah. Kegelapan di daerah itu terasa berbeda. Lampu jalan hampir tidak ada, dan pohon-pohon besar di kiri kanan menjulang seperti menutup langit. Cahaya mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum kembali ditelan gelap. Sesekali ada bus antar provinsi melintas dari arah berlawanan, lampu besarnya menabrak kaca depan dan memberi sedikit rasa lega. Tapi setelah itu, gelap kembali menguasai semuanya. Di tengah perjalanan itulah suara aneh muncul. Seperti ada sesuatu yang jatuh dan menghantam atap mobil 2 kali. Suaranya jelas seperti benda keras yang dilemparkan dari atas pohon. Aku dan Rifan spontan saling menatap. Tidak ada kendaraan lain di sekitar kami. Jalanan benar-benar kosong. Rasa penasaran bercampur waspada membuatku menepikan mobil. Mesin tetap menyala. Kami turun perlahan menengok ke bagian atas mobil. Tapi anehnya, tidak ada apa-apa. Tidak ada batu, tidak ada ranting, tidak ada tanda benda apapun. Hanya bekas lecet memanjang yang sebelumnya tidak ada. Rifan mengarahkan cahaya ponselnya ke sekitar kami, tapi gelapnya hutan tidak memberi jawaban apapun.
Angin malam mengalir pelan, tetapi terasa dingin sampai ke tulang. Setelah memastikan tidak ada yang janggal, kami kembali masuk ke mobil. Perasaan aneh mulai muncul, tapi aku mencoba mengabaikannya. Mungkin ranting jatuh, pikirku saat itu. Tapi baru beberapa menit berjalan, tepat setelah menanjak, sebuah suara menghantam bagian depan mobil. Suaranya lebih keras dari sebelumnya, seperti habis menabrak sesuatu. Refleks aku mengerem dan menatap Rifan, jantung mulai berdegup lebih cepat. Rifan langsung menahan bahuku. "Kamu di dalam aja, Gus. Biar aku yang turun." Dia turun dan memeriksa bagian depan mobil. Aku mengintip dari dalam dengan gelisah. Tidak lama kemudian Rifan mengetuk jendela dan berkata pelan, "Ban depanmu kempis, Gus." Aku menghembuskan napas panjang. "Yang bener kamu, Rif. Mana jam 1:30 gini lagi? Mana ada tambal ban buka, ban cadangan juga nggak ada." Tapi baru beberapa menit berjalan, tepat setelah menanjak, sebuah suara menghantam bagian depan mobil. Suaranya lebih keras dari sebelumnya, seperti habis menabrak sesuatu. Refleks aku mengerem dan menatap Rifan, jantung mulai berdegup lebih cepat. Rifan langsung menahan bahuku. "Kamu di dalam aja, Gus. Biar aku yang turun." Dia turun dan memeriksa bagian depan mobil. Aku mengintip dari dalam dengan gelisah. Tidak lama kemudian Rifan mengetuk jendela dan berkata, "Ban depanmu kempis, Gus." Aku menghembuskan napas panjang. Ya ampun, mana ada tambal ban buka jam 1:30 pagi. Ban cadangan juga nggak ada. Aku pun keluar dan berdiri di samping mobil, mencoba menyesuaikan pandangan di tengah gelap yang nyaris pekat. Jalanan di depan kami benar-benar sepi. Tidak ada satupun kendaraan lewat, bahkan suara mesin dari jauh pun tidak terdengar. Yang ada hanya hembusan angin pelan yang membuat dedaunan pohon bergesekan, menambah sepi malam itu menjadi lebih menekan. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan seolah berdiri rapat dan tinggi, membuat jalur itu seperti lorong panjang yang tidak memiliki ujung. Karena tidak mungkin tetap diam saja dengan ban kempis, aku dan Rifan memutuskan berjalan perlahan ke arah depan, berharap menemukan bantuan. Langkah kami terdengar jelas di antara keheningan. Beberapa puluh meter di depan, tampak ada cahaya kecil yang berkedip-kedip, seperti datang dari lampu minyak atau lampu bohlam tua. Kami memicingkan mata, melihat ke arah cahaya itu. "Itu kayaknya tukang tambal ban, Gus," kata Rifan. Kami melangkah lebih dekat, memastikan apa benar tempat itu tambal ban. Dan ketika bentuk bangunan kecil itu terlihat lebih jelas, kami menyadari bahwa benar papan kayu yang ditempel di depannya bertuliskan tambal ban. Meski bangunannya tampak tua dan gelap, ada lampu kuning redup yang menggantung di atas meja kerjanya. Aku kembali ke mobil dan dengan perlahan memindahkan mobilku ke depan tempat tambal ban itu. Setelah terparkir, aku dan Rifan turun, lalu memanggil-manggil pemilik tempat itu. Namun tidak ada jawaban, hanya suara serangga malam dan angin yang lewat. Kami memanggil lagi beberapa kali, dan tepat ketika kami mulai merasa ragu, sebuah suara muncul dari belakang kami. "Ada apa, Mas?" Suaranya dekat sekali, terlalu dekat. "Astagfirullah!" Rifan tersentak, tubuhnya mundur satu langkah. Aku pun kaget, tidak mendengar langkah kaki sama sekali sebelumnya. Laki-laki itu berdiri tepat di belakang kami, seolah muncul begitu saja dari gelap. "Ini, Pak," kataku cepat, mencoba menguasai diri. "Ban saya bocor. Kalau boleh, kami mau nambal ban di sini. Apa bisa, Pak?" Laki-laki itu menatap kami sebentar sebelum tersenyum samar. "Bisa, Mas. Silakan duduk di sini dulu." Kami mengikuti arah tangannya dan duduk di bangku kayu yang agak jauh dari meja kerjanya.
Awalnya kami tidak menaruh curiga. Tempat itu tampak seperti tambal ban biasa meski sedikit berantakan, tapi tak lama kemudian ada sesuatu yang membuatku mengernyit, tercium bau menyan. Sangat tipis, tapi terasa jelas, terutama ketika angin bergerak. Bau itu tidak biasanya ada di tempat tambal ban. Rifan menoleh padaku pelan, dan dari ekspresinya aku tahu dia mencium bau yang sama. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan tidak nyaman mulai muncul. Tempat itu terasa terlalu sepi, terlalu asing, terlalu berbeda. Saat kami masih duduk di sana, Rifan tiba-tiba menatap seberang jalan. Ia pun berkata pelan, tapi serius, "Itu kayaknya ada warung masih buka. Gimana kalau kita ke sana aja? Ngopi-ngopi sebentar, biar nunggu bannya selesai." Aku melihat arah yang dia tunjuk. Di seberang jalan ada sebuah warung kecil yang lampunya masih menyala redup. Aku pun mengangguk pelan menanggapi ajakan Rifan. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, dan entah kenapa warung di seberang jalan itu terasa lebih aman dibandingkan terus duduk di tambal ban tadi. Kami kemudian berjalan perlahan menyeberang, memastikan tidak ada kendaraan lain yang melintas. Saat kami hampir mencapai seberang, sebuah truk besar melaju pelan dari arah berlawanan. Kecepatannya tidak seperti biasanya, seakan sopirnya sedang ragu-ragu. Ketika melintasi kami, aku sempat melihat wajah sopirnya yang tampak menatap kami lama. Tatapannya seperti kebingungan melihat dua orang berada di tempat dan waktu yang tidak seharusnya. Tapi truk itu terus berjalan menembus gelap, meninggalkan perasaan tidak enak yang sulit hilang. Warungnya sendiri terlihat sederhana, khas bangunan pedesaan. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, sebagian sudah mulai menguning dan melengkung karena usia. Beberapa batang bambu besar menopang atapnya yang juga tampak tua. Lampu kuning redup menggantung di tengah ruangan, cahayanya bergetar seperti hampir kehabisan listrik. Namun yang paling membuat kami terdiam adalah pemandangan di samping warung. Ada segerombolan anak kecil sedang bermain. Mereka berlari kecil, tertawa lirih, seolah tidak peduli bahwa waktu sudah lewat tengah malam. Suasana itu justru membuat tengkuku meremang. Kok bisa ada anak kecil di jam segini? Pikirku dalam hati. Anak-anak di desa pun biasanya sudah tidur pada jam seperti ini. Aku menoleh ke Rifan. Ekspresinya datar, tapi aku yakin dia juga memperhatikan hal yang sama. Tanpa banyak bicara, kami akhirnya masuk ke dalam warung. Di sana terlihat seorang wanita yang belum terlalu tua, mengenakan daster dan tersenyum ketika melihat kami datang. Senyumnya sopan, tapi entah kenapa ada perasaan tidak wajar yang tetap menempel di dadaku. "Kopi panasnya 2 ya, Bu," ucapku dengan nada pelan. Wanita itu mengangguk, lalu menghilang ke bagian belakang warung. Tidak lama kemudian dia kembali membawa 2 gelas kopi panas. Aromanya cukup harum, membuat suasana sedikit cair. Kami mencoba berbincang ringan, berharap rasa was-was tadi bisa hilang. Namun setelah beberapa menit rasa aneh itu justru makin kuat. Aku mencondongkan badan ke arah Rifan dan berbisik, "Kamu merasa ada yang aneh enggak? Kok ada anak-anak main di jam segini?" Rifan mengernyit, tampak tidak mengerti. "Anak-anak di mana maksudmu?" Aku spontan menunjuk ke samping warung. "Masa kamu tadi nggak lihat sebelum masuk sini?" Rifan tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah serius. Dia bangkit berjalan keluar dan menatap lama ke arah samping warung. Beberapa detik kemudian dia kembali masuk. Wajahnya agak pucat. "Nggak ada anak-anak, kamu jangan nakut-nakutin, Gus." Situasi di warung itu pun mendadak berubah menjadi tidak wajar. Suasana yang tadinya canggung, kini terasa seperti benar-benar salah.
Ibu penjaga warung yang sebelumnya menyambut kami dan membuatkan kopi, tiba-tiba saja menghilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara pintu, tidak ada tanda ia pergi kemana. Ruang warung yang sempit itu kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Aku dan Rifan saling pandang. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi menggantung kini berubah menjadi waspada penuh. Kami berdiri dan mulai memanggil sang ibu warung. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara angin dari luar yang membuat dinding bambu bergetar lembut. Aku mencoba lagi, sekarang sedikit lebih keras. Rifan ikut memanggil. Suaranya terdengar menegang. Namun tetap tidak ada siapapun yang menjawab. Keheningan di malam itu terasa seperti menelan suara kami. Aku memanggil sekali lagi untuk terakhir kalinya. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Bukan suara ibu warung yang muncul, tapi suara lain. Suara yang langsung membuat bulu kuduku berdiri. Suara tawa. Tawa wanita, melengking, panjang, keras, seolah-olah tepat di luar warung, namun tidak berasal dari arah tertentu. Tawa itu seperti berputar mengitari kami, memecah keheningan yang sejak tadi terasa menekan. Rifan memanggilku dengan suara tercekat. Matanya membesar, wajahnya pucat. Aku tahu dia juga mendengar suara itu, dan dari tatapannya dia sama takutnya denganku. Kami tidak banyak bicara. Tanpa membuang waktu, kami bergegas keluar dari warung, mencoba mencari dari mana suara mengerikan itu berasal. Begitu keluar, kami langsung terdiam, tubuh serasa membeku. Di samping pohon besar yang berada di sisi warung, seseorang berdiri, tegak, diam. Jubah hitam yang dipakainya menjuntai sampai menyentuh tanah, begitu panjang hingga sulit melihat bagian kakinya. Rambutnya terurai menjuntai sampai hampir menyentuh perut, kusut dan gelap, tapi wajahnya pucat. Matanya terbelalak lebar, nyaris tanpa kelopak, hanya warna putih yang mendominasi. Tidak ada ekspresi, tapi ada sesuatu dari tatapannya yang terasa menusuk. Seolah ia melihat langsung ke dalam dada kami, menguak rasa takut yang sejak tadi kami tahan. Sebelum aku sempat mengucap apapun, anak-anak yang tadi kulihat di samping warung mendadak berlari menghampiri wanita itu. Tapi kali ini, mereka tidak lagi terlihat seperti anak-anak yang sedang bermain. Tubuh mereka terlihat hancur, sobek, basah oleh sesuatu. Ada luka yang tidak bisa kujelaskan, seperti jatuh dari ketinggian atau tertabrak sesuatu. Suara langkah kaki mereka bahkan tidak masuk akal. Wanita berjubah hitam itu kembali tertawa. Tawa yang sama seperti sebelumnya, melengking, menggema dan terasa sangat dekat. Tawa itu seperti menusuk telinga kami, membuat kepala terasa pening dan udara seakan membeku. Aku dan Rifan hanya bisa istighfar. Mulut bergetar, dada terasa sesak melihat pemandangan itu. Kami pun langsung berlari menuju mobil tanpa sempat menoleh lagi. Nafas kami terengah-engah, tapi ketakutan membuat langkah kami terasa lebih cepat dari biasanya. Suara tawa wanita itu masih menggema di belakang kami, meloncat-loncat di antara pepohonan seperti mengikuti dari kejauhan. Rasanya setiap detik yang berlalu membuat jarak antara kami dan suara itu semakin dekat. Namun saat kami hampir sampai di tempat mobil terparkir, langkah kami kembali terhenti. Tambal ban yang tadi kami datangi hilang, benar-benar tidak ada. Tidak ada bangunan kecil, tidak ada lampu kuning redup, tidak ada apa-apa. Yang tersisa hanya ruang kosong gelap, dengan jalan aspal yang sepi dan pohon besar di sampingnya. Seolah-olah tempat itu memang tidak pernah ada sejak awal. Aku dan Rifan hanya bisa saling pandang. Wajah kami sama-sama pucat. Pikiran kami kacau. Apa yang tadi kami datangi,
siapa laki-laki yang berbicara dengan kami. Dan warung tadi, benarkah kami masuk ke tempat yang nyata? Yang jelas, kami tidak punya waktu untuk mencari jawaban. Mobil satu-satunya harapan kami untuk keluar dari tempat itu. Kami segera masuk ke dalam mobil. Rasanya seperti masuk ke tempat yang lebih aman. Meski suara tawa perempuan itu masih terdengar jelas dari kejauhan, lebih dekat dari sebelumnya. Tawa itu seperti menembus kaca mobil, membuat bulu kuduk berdiri dan dada terasa sesak. Aku menekan tombol starter. Mobil bergetar, tapi tidak mau menyala. Sekali lagi aku coba. Gagal. Suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, melengking, seolah sedang menikmati kepanikan kami. Rifan yang duduk di sampingku menggenggam lututnya, matanya menatap lurus ke depan. "Coba sholawatin dulu, Gus," ucapnya pelan, hampir berbisik. Aku mengangguk cepat. "Allahumma sholli ala Muhammad." Aku ulangi lagi. Dan lagi. Suaraku bergetar, tapi aku terus mengucapkannya sambil mencoba menenangkan diri. Begitu bacaan itu kuucap untuk ketiga kalinya, aku putar kunci dan menekan starter. Dan tiba-tiba, mobil menyala. Mesinnya langsung hidup tanpa ragu, seolah tidak pernah bermasalah sedetik pun. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku injak gas dalam-dalam hingga mobil melesat menjauhi tempat itu. Dalam keadaan ban masih kempis, aku berharap bisa keluar dari tempat ini secepat mungkin. Tapi perjalanan tidak langsung menjadi lebih baik. Baru beberapa menit berjalan, suara itu muncul lagi. Seperti ada benda yang jatuh atau melompat ke atas mobil. Suaranya cukup keras sampai membuat kami sama-sama tersentak. Rifan menahan bahuku. "Sebaiknya jangan dipedulikan, kita lanjut aja. Ini juga udah jam berapa? Aneh banget. Dari tadi nggak ada kendaraan lewat." Aku melirik jam di dashboard. Jarum menunjuk pukul 3 tepat. Dan anehnya, jalur itu biasanya tidak pernah benar-benar kosong. Meski malam sudah lewat jauh, setidaknya selalu ada 1-2 kendaraan besar yang melintas, entah truk atau bus. Tapi malam itu berbeda. Dari tadi, tidak satu pun cahaya lampu kendaraan tampak dari depan atau belakang. Hanya gelap yang menutup rapat seluruh jalur alas roban. Aku berusaha tidak memikirkan keanehan itu terlalu dalam. Fokusku hanya satu. Bagaimana caranya agar kami cepat keluar dari daerah ini? Semakin lama berada di dalam gelap yang seperti hidup itu, semakin kuat rasa was-was yang menekan dada. Namun sebelum aku sempat menenangkan diri, Rifan tiba-tiba berteriak kaget. Refleks aku ikut menoleh. Dan di situ, tepat di depan mobil, sosok wanita berjubah hitam itu melintas. Sama persis seperti yang kami lihat di warung. Jubah panjang, rambut terurai, wajah pucat, mata kosong. Dia muncul seolah-olah dari kegelapan itu sendiri. Tubuhku langsung mematung sesaat sebelum aku tersentak kembali dan membanting setir sambil menginjak rem sekeras-kerasnya. Ban menggerus aspal, membuat mobil berguncang dan hampir tergelincir. Telinga kami dipenuhi suara klakson keras, bukan dari kami, tetapi dari arah depan. Ketika mobil berhenti, pandangan kami langsung tertumbuk pada truk muatan yang berhenti tepat di depan kami. Jaraknya sangat dekat, hanya beberapa meter. Seandainya aku terlambat sepersekian detik saja, mungkin mobil kami sudah menabrak truk itu. Jantungku berdetak keras saat terdengar ketukan di kaca jendela. Aku menoleh perlahan. Seorang laki-laki tua bersama seorang perempuan yang tampaknya istrinya berada di atas motor. Wajah mereka terlihat cemas saat menengok ke arah kami.
Aku menurunkan kaca sedikit. "Kalian tidak apa-apa, Mas?" tanya si bapak. Suaranya tulus dan khawatir. "Nggak apa-apa, Pak. Kami cuma terkejut. Barusan seperti ada wanita nyebrang," jawabku, mencoba merangkai kata, meski suaraku masih bergetar. Si bapak saling pandang dengan istrinya, lalu menatapku lagi. "Hati-hati, Mas. Di sini rawan. Banyak kejadian kalau malam. Ayo ikut Bapak aja dari belakang, mampir ke rumah Bapak dulu. Deket kok dari sini." Dia lalu memperkenalkan diri. "Nama saya Pak Rahmat. Ini istri saya." Merasakan adanya orang baik di tengah situasi mencekam seperti itu rasanya seperti diberi nafas baru. Tanpa banyak pikir, aku pun mengangguk. Pak Rahmat dan istrinya berbalik, lalu motor mereka berjalan perlahan menuntun kami. Ada satu hal yang membuatku tidak bisa berhenti memperhatikan. Di setiap tikungan, Pak Rahmat selalu membunyikan klakson motornya 2 kali. Perjalanan menuju rumahnya terasa panjang, padahal jaraknya tidak sampai beberapa kilometer. Tapi melihat ada cahaya motor di depan kami membuat hati sedikit tenang untuk pertama kalinya sejak kejadian-kejadian aneh tadi. Kami akhirnya tiba di rumah Pak Rahmat tepat saat azan subuh mulai berkumandang. Rumahnya sederhana, namun terasa hangat. Setelah parkir dan masuk, kami berbincang sejenak, mencoba mengembalikan napas dan membuang rasa takut yang masih menempel. Tak lama kemudian, kami melaksanakan salat subuh berjamaah bersama Pak Rahmat dan istrinya. Rasanya seperti baru saja kembali ke dunia nyata setelah berjam-jam berada di dalam mimpi buruk. Setelah salat subuh, kami duduk di ruang tengah rumah Pak Rahmat sambil minum teh hangat yang istrinya sajikan. Udara pagi di luar masih dingin, namun rasanya jauh lebih menenangkan dibandingkan hawa malam tadi di tengah alas roban. Perlahan, perasaan takut yang sejak tadi menggantung mulai mereda meski tubuhku masih terasa lemas. Di sela-sela obrolan, aku memberanikan diri bertanya tentang tambal ban dan warung yang kami datangi semalam. Dan jawaban Pak Rahmat membuat tengkukku kembali meremang. Di tempat situ itu nggak ada tambal ban, nggak ada warung juga, kata Pak Rahmat, suaranya datar namun pasti. Dari dulu memang kosong, pohon-pohon besar semua. Kalau siang pun sepi. Aku dan Rifan langsung saling pandang. Ada jeda beberapa detik yang terasa sangat panjang. Pak Rahmat melanjutkan, daerah itu sering kejadian, Mas. Pengendara diganggu, lihat yang aneh-aneh, bahkan ada yang hilang arah sampai masuk jurang. Belum lama ini juga ada kecelakaan. Satu keluarga meninggal di situ. Mendengar itu, tubuhku langsung merinding. Semua yang kami lihat semalam, tambal ban, warung, anak-anak, wanita berjubah hitam, semuanya mulai terasa seperti rangkaian hal yang tidak seharusnya kami temui. Dan jika aku memikirkan jarak mobilku yang tadi terparkir begitu dekat dengan jurang, entah apa yang bisa terjadi kalau kami sedikit saja salah langkah. Pak Rahmat tampaknya paham ketakutan kami. Dengan ramah ia menawarkan kami untuk istirahat dulu. Tidur aja dulu, Mas, badan kalian pasti capek, nanti siang baru pulang. Kami berdua mengiyakan. Rasa lelah yang tertahan sejak malam langsung terasa begitu kami merebahkan diri. Tidur itu bukan tidur biasa. Rasanya seperti tubuh akhirnya menyerah setelah menahan takut begitu lama. Barulah menjelang siang, setelah mandi dan bersiap. Sesudah ban mobil kami perbaiki, barulah kami melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Jalanan sudah terang dan suasana sudah jauh berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Tapi sepanjang perjalanan, pikiranku tidak lepas dari pikiran tentang apa yang sebenarnya terjadi semalam.
Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya kepada keluarga. Dan sejak hari itu, pengalaman itu menjadi salah satu cerita yang tidak pernah bisa aku lupakan. Sebuah malam panjang di alas roban yang membuatku percaya bahwa apapun yang orang katakan tentang tempat itu, sebagian besar ternyata benar adanya. Dan tentang Pak Rahmat, beliau bukan hanya penyelamat bagi kami malam itu. Sejak kejadian tersebut, hubungan kami tidak putus. Kami masih sering berkunjung, saling berkabar, dan menganggap beliau serta istrinya sebagai keluarga sendiri. Malam itu, mungkin kami sedang berada di tempat yang salah, tapi Tuhan mempertemukan kami dengan orang yang tepat. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.